menanggapi polemik tentang sertifikasi ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi alladhina waqaw anfusahum wa ahlihim nara amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, sesungguhnya hanyalah yang takut Allah pada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya dia Allah, al ulama'u, oleh para ulama. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya'i. Al ulama bermula para ulama, warathatul anbiya'i, yaitu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu, yaitu tidak mewariskan oleh mereka, al anbiya, dinaron, pada dinar, wala dirhaman, dan juga tidak mewariskan oleh mereka pada dirham. Innama warathu al-ilma, sesungguhnya hanyalah mewariskan oleh mereka al-ilma, pada ilmu pengetahuan. Faman akhadha, lalu bermula siapa saja, akhadha, yang mengambil oleh diaman, hu, pada ilmu, akhadha, maka mengambil oleh diaman, bihadzin, dengan bagian wafirin yang banyak. Rawah, telah meriwayatkan, hu, pada hadis Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 3641. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2682, an Abi Darda radhiyallahu an. Jadi menjadi ulama ini syaratnya sangat berat sekali ya. Para ulama adalah umana ur-rasul, warathatul anbiya. Dia adalah kepercayaan para rasul dan sebagai pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Kalau seandainya para nabi itu mewariskan dinar, dirham, harta benda, maka banyak orang Islam yang sudah rebutan dari dulu. Berbondong-bondong orang Islam berlomba-lomba untuk menjadi pewaris para nabi. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu, pengetahuan, dan dakwah Islamiyah, sehingga jarang sekali umat Islam yang tergerak, terangsang hatinya untuk mewarisi, menjadi pewaris para nabi. Oleh sebab itu, sekali lagi, sertifikasi ulama Indonesia itu sangat penting sekali, agar tidak sesat menyesatkan, agar tidak membingungkan umat. Sehingga pemerintah punya hak, pemerintah itu punya hak untuk mensertifikasi para dai, para mubalik, para ustadz, yang terutama memberikan pencerahan di podium-podium, di atas mimbar-mimbar, dan juga terutama di media-media sosial. Jadi sangat penting sekali agar umat Islam ini tidak terombang-ambing seperti buih di lautan. Tetapi masalahnya, siapakah yang berhak mengeluarkan atau yang memberikan sertifikasi para ulama? Karena saya lihat sendiri, Al-Fakir atau Mu'alim As-Sarang Rembangi ini melihat banyak orang-orang yang masuk di dalam majelis ulama Indonesia, tapi ilmunya bukan ilmu Islamiyah. Dia termasuk ulama cendekiawan, ya, cendekiawan Muslim, tetapi alim dalam bidang lain, bukan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Tapi oleh orang awam ngertinya dia ulama, ahli berfatwa, ahli hukum Islam. Ini yang menjadi rancu. Oleh sebab itu, sertifikasi ulama hendaklah dilakukan oleh para ulama yang betul-betul ulama, menguasai standarisasi kitab, bukan gelar. Bukan hanya sekedar gelarnya profesor doktor, tetapi tidak ahli dalam Al-Quran dan hadis, tidak ahli dalam ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama. Sehingga sekali lagi ya, kita dukung, kita sangat mendukung sekali sertifikasi ulama, agar tidak abal-abal, agar juga tidak selalu menentang pemerintah. Tapi juga jangan menjadi ulama yang selalu mantut ya, ngikuti ngintil kepada pemerintah. Ulama yang baik adalah ulama yang betul-betul alim, yang tegas juga memberikan nasihat kepada pemerintah dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Tapi tidak melakukan pemberontakan seperti Khawarij.
Oleh sebab itu kita harus pahami makna ulama. Ulama bidhammil aini al-muhmalati wa fathil lami jamu alimin, yaitu jamak lafaz alim. Alim itu sigat isim fa'il dari alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun. Wa alimin dan juga jamak lafaz alim. Alim itu sigat amsilah mubalaghah yang bermakna sangat alim. Amma bi fathil aini al-muhmalati wa sukun lami fa huwa muannatsu a'lam. Mithlu hamra muannatsu ahmar. Kalau dibaca alma, alma itu adalah muannasnya lafaz a'lamu. Seperti lafaz hamra muannasnya lafaz ahmar. Sama-sama bermakna merah, tetapi yang ahmaru untuk mudzakkar, yang hamra'u untuk muannas. Wa ammal ulama'u bi dhammil hamzati wa fathil lam. Kalau dibaca ulama, ulama bi dhammil hamzati dengan dhammahnya hamzah, wa fathil lam dan dengan fathahnya lam, fa huwa jam'u alimin. Maka dia adalah jamaknya lafaz alim yang bermakna sangat pedih, sangat menyakitkan, sangat menyiksa. Kalau dibaca ulama, salah membaca ulama dengan hamzah, maka kumpulan orang-orang yang sakit jiwa jangan-jangan. Ini bahaya. Oleh sebab itu standarisasi ulama kami mendukung sekali, tetapi ulama-ulama yang berhak mengeluarkan, menguji para ulama yang lain juga harus ahli dalam bidang. Contohnya begini, misalnya Muhammadiyah itu kan tidak menggunakan kitab-kitab fikih ya madzhab Syafi'i, tetapi langsung menggunakan Quran hadis. Ya udah standarisasi Quran. Qurannya tafsirnya apa saja, misalnya tafsir Tobari misalnya, kemudian tafsir Qurtubi, tafsir Mafatihul Ghaib misalnya Ar-Razi misalnya, kemudian tafsir-tafsir yang lain lah ya. Kemudian hadisnya kan sudah jelas juga, mulai dari hadis-hadis langsung sahihain nggak apa-apa, Sahih Bukhari Muslim. Kemudian menggunakan Al-Kutubus Sittah ya, kitab-kitab hadis yang 6 yaitu Sahih Bukhari Muslim, kemudian ditambah Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Syukur-syukur ditambah tentang Al-Kutubus Sittah tis'ah, kitab hadis yang 9. Ada Muwatta, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada Sunan Ad-Darimi. Kemudian masih banyak lagi lah, ada seperti Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, ada Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Bihaqi. Kemudian ada kitab Al-Mu'jam miliknya At-Tabarani, yaitu ada Al-Mu'jamu Al-Shaghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir dan seterusnya. Ini standarisasi kitab itu jelas, sehingga ulama yang mengeluarkan, yang berhak mengeluarkan sertifikasi ulama ya para ulama itu sendiri, tidak boleh yang lain. Ya masalahnya ini banyak orang-orang yang duduk di dalam majelis ulama tapi bukan ulama. Bukan ulama dalam artian khusus yaitu menguasai ilmu agama Islam, tetapi menguasai ilmu agama lain atau menguasai sains atau menguasai tentang ilmu ekonomi dan seterusnya. Dan orang awam sekali lagi itu ngertinya mereka itu ulama yang ahli hukum Islam. Jangan hanya bersandar pada satu dalil hadis, balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikanlah oleh kalian anni dariku kata Rasulullah, walau ayatan, walaupun satu ayat. Ini bagus, setiap orang Islam disuruh untuk menyampaikan apapun dari Rasulullah SAW walaupun satu ayat. Tapi kadang-kadang nafsunya, syahwatnya, kalau sudah di atas panggung, di atas mimbar memegang mic, ngertinya satu ayat tetapi ditanya hukum dia yang menjawab hukum. Akhirnya dalam hukum yang sama ada ulama yang alim menjawab juga, orang awam bingung. Katanya si mubalik A begini, kok mubalik B begitu, mubalik C begitu. Akhirnya orang Islam itu seperti buih di lautan, terombang-ambing seperti buih. Oleh sebab itu hendaklah yang sering menggunakan hadis balighu anni walau ayatan harus tahu tentang lanjutan hadis tersebut. Lanjutannya adalah wa haditsu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Wahaditsu, dan ceritakan oleh kalian an bani Israil, dari bani Israil, wala haraj, dan tidak mengapa. Kalau menceritakan dari kisah-kisah Israiliyat dan tidak mengapa berarti punya syarat. Syaratnya orang tersebut saat mengkisahkan kisah-kisah Israiliyat dia harus tahu tentang derajat hadisnya, apakah sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu'. Kalau maudhu' berarti haram. Ya kan banyak ya cerita-cerita Israiliyat itu yang hadisnya maudhu'. Wa man kadzaba alayya, dan bermalah siapa saja kadzaba yang berdusta oleh dia man alayya atas nama aku muta'ammidan dalam keadaan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah menyiapkan oleh dia man maq'adahu pada tempat duduknya minan nari, dari api neraka. Sehingga orang itu harus tahulah, ya tahu tentang derajat hadis, apalagi disebut sebagai ulama, enggak ngerti ini hadis kenapa ini sahih, kenapa ini kok hasan, kenapa ini ya dhaif dari segi mananya, kenapa ini kok maudhu'. Jadi syarat menjadi ulama itu sangat berat, ya sangat berat. Maka ulama itu sangat penting sekali untuk disertifikasi. Yang memberikan sertifikasi harus ulama. Nanti ada syarat-syaratnya.
Akhrajahul Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kalau seandainya para ulama tidak disertifikasi, akhirnya rancu, ya agama ini akan rancu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanatu faqtadir sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli faqtadir sa'ah." Akhrajul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala telah berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza udhiyatil amanatu faqtadir sa'ah." Apabila telah disia-siakan al-amanatu terhadap amanah ini, kepercayaan agama terutama, faqtadir maka tunggulah oleh engkau as-sa'ata pada kiamat, artinya kehancuran. Qal telah berkata oleh dia rajul, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana cara menyia-nyiakan dia amanah itu wahai Rasulullah? Qal telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnidal amru ila ghairi alihi." Idza usnidal amru dalam satu riwayat, ya dalam satu lafaz, idza wusida pakai wawu. Idza wusidal amru apabila disandarkan, diserahkan al-amru terhadap urusan agama terutama, ya agama Islam, ila ghairi ahli kepada yang bukan ahlinya. Bukan ahlinya, fangtadir maka tunggulah oleh engkau as-sa'ata pada kiamat, artinya adalah kehancuran. Akhrajul Bukhari. Jadi jangan sekali-sekali menyerahkan agama Islam ini, amanat agama Islam ini sangat berat. Sehingga orang yang menyerahkannya pun juga harus alim, ya orang yang betul-betul menguasai seluk-beluk kitab yang sudah disusun oleh para ulama. Qala al-ulama'u la ya'riful waliyya illa al-waliyyu wa la ya'riful ulama'a illa al-ulama'u wa la ya'rifu dzal hikmati illa dzul hikmah. La ya'riful waliyya tidak akan mengetahui, tidak akan mengenali pada suatu wali, pada seorang wali, illa al-waliyyu kecuali oleh wali. Wa la ya'riful ulama'a illa al-ulama'u dan tidak mengetahui atau tidak mengenali pada ulama kecuali oleh ulama. Wa la ya'rifu dzal hikmati illa dzul hikmah dan tidak akan mengenali, tidak akan mengetahui pada orang yang memiliki hikmah kecuali orang yang memang sudah ahli hikmah, dzul hikmah. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan." Fasu'lu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang ta'minal ibad." Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan suatu cabutan yang Allah mencabutnya dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma, tetapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama dengan cara mematikan, mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman. Sehingga apabila tidak menyisiakan oleh dia Allah aliman pada seorang alim pun, ittakhadha akan menjadikan an-nasu oleh manusia ru'usan pada pemimpin-pemimpin mereka juhalan yang sangat bodoh, menggunakan amsalatul mubalaghah. Fasu'ilu lalu ditanya terhadap mereka ru'usan juhalan, fa'aftau lalu memberikan fatwa oleh mereka bi ghairi ilmin dengan tanpa dasar ilmu. Fadallu maka mereka akan sesat, wa adallu dan juga akan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." Akan datang kepada manusia tahun-tahun tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadzib, akan dibenarkan di dalam tahun-tahun tipu daya tersebut al-kadzibu terhadap orang yang pendusta. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq, dan akan didustakan fiha di dalam dia sanawatun khadda'atun as-shadiqu terhadap orang yang jujur, orang yang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu, dan akan dipercaya fiha di dalam sanawatun khadda'at al-kha'inu oleh orang yang pengkhianat. Wa yukhawwanu, dan akan dikhianati fiha di dalam sanawatun khadda'atun al-aminu terhadap orang yang jujur terpercaya. Wayantiku, dan akan ikut berbicara, ikut ngomong fiha di dalamnya sanawatun khadda'atun ar-ruwaibidatu oleh ruwaibidah. Qila dikatakan, wa marwaibidatu ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala telah bersabda oleh beliau Rasulullah, ar-rajulu at-tafihu yatakallamu fi amril 'amati, yaitu manusia yang bodoh tetapi ikut-ikutan berbicara membahas masalah umum fi amril amah,
di dalam masalah-masalah umum. Ikut membahas masalah agama, masalah politik, masalah keuangan, masalah kesehatan, apa aja ikut dibahas. Itu adalah ruwaibidah. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabarani fil Kabir wal Hakim fil Mustadrak. Ar-ruwaibidatu tasghirur rabidati. Lafaz ruwaibidah itu adalah tasghir dari lafaz rabidah. Wa warra'ir rabid, yaitu pengembala kambing. Warrabidu al-ghanam, rabid itu ghanam, kambing atau domba. Wal haulil mubalaghati, sedangkan huruf haknya untuk mubalaghah, untuk makna sangat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, bahwa sertifikasi ataupun lisensi ulama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami Al-Fakir Dawa Mu'alim Sarang Rembang Jawa Tengah sangat mendukung sekali. Tapi dengan syarat yang memberikan lisensi juga para ulama yang betul-betul kompeten di dalam ilmu Islam. Ya karena apa? Sertifikasi dan lisensi itu sangat penting. Yang pertama, yang harus digunakan adalah standarisasi ilmu penguasaan kitab. Terutama orang-orang NU kan sudah ada kitabnya jelas. Misalnya si fulan sudah menguasai kitab Fathul Qorib, ya, si fulan sudah menguasai kitab Fathul Mu'in misalnya. Sudah menguasai kitab Bulughul Maram dan seterusnya, bukan hanya sekedar gelar. Ya bukan sekedar pemberian gelar, bukan. Bukan, karena gelar itu apa sih ya? Gelar rata-rata tentang akademisi ternyata tidak sesuai dengan gelar ilmunya itu. Ilmunya lebih kecil daripada gelarnya. Gelarnya aja sampai kepalanya puyeng. Ya kalau seandainya dikasih mahkota itu kebesaran mahkota sehingga geleng-geleng kepalanya. Jadi standarisasi ilmu, jangan standarisasi gelar. Kemudian yang kedua, akhlak dan adab, ya termasuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan radikalis, bukan teroris, dan bukan pula penakut, ya juga bukan penakut. Tidak berani menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dolim, hanya nunut aja, etut aja, nggak bisa begitu. Dia juga ulama yang harus tegas kepada pemerintah, tetapi dengan cara yang lembut, memberikan nasihat ke pemerintah. Ini salah, ini begini, tidak benar dan seterusnya. Bukan hanya yang mengekor kepada pemerintah. Ulama yang sudah menjual ilmunya ke pemerintah, akhirnya dia mengekor. Bukan ulama itu namanya, tetapi dia termasuk bagian dari ulama yang ulama yang buruk. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa ayat yang ke-59. Wa akhiran, yang terakhir, kami nukilkan pendapat atau wasiat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala di dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Wa qala Syekh al-Alim al-Allamah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala fil Qanun al-Asasi. Telah berkata oleh Syekh al-Alim al-Allamah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qanun Al-Asasi li Nahdlatil Ulama, kata beliau, faya ayyuhal ulama wassadatu al-adskiya min ahli sunnati wal jama'ati ahli madhahibil a'immati al-arba'ah antum qad akhadtum al-uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum فأنتم خزنتها وأبوابها ولا تأتوا البيوت إلا من أبوابها فمن آتاها من غير أبوابها سمي سارقا. Kata beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, faya ayyuhal ulama, wahai para ulama, wassadatu al-azkiya, dan para tuan-tuan yang bertakwa kepada Allah, min ahli sunnati wal jamaati, dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ahli madhahibil a'immati al-arba'ati, yaitu para ahli madhab imam-imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, kemudian Imam Malik, madhab Maliki, dan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu madhab Hanbali. Antum qad akhadtum al-uluma, antum bermula kalian, qad akhadtum, yaitu sungguh-sungguh telah mengambil oleh kalian,
al-uluma pada ilmu-ilmu, mimman qablakum dari orang-orang yang sebelum kalian, wa man qablakum dan bermula orang-orang yang sebelum kalian, mimman qablahu itu dari mengambil ilmu dari orang-orang yang sebelumnya, bittisalis sanadi ilaikum dengan sambungnya sanad kepada kalian, wa tangduruna dan sedang melihat oleh kalian, amman dari orang-orang takhuduna yang mengambil oleh kalian, dinakum pada agama kalian. Fa'antum maka bermula kalian khazanatuha yaitu penjaga-penjaganya ilmu, wa abwabuha dan pintu-pintunya ilmu, wala ta'tul buyuta dan janganlah mendatangi oleh kalian al buyuta pada rumah-rumah, illa min abwabiha kecuali dari pintu-pintunya rumah. Faman ataha maka barang siapa yang mendatangi oleh dia manha pada dia rumah, min ghairi abwabiha dari yang selain pintu-pintunya rumah, summiya maka dinamai oleh dia man sariqon dengan nama pencuri. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala memberikan suatu gambaran bahwa agama ini ibarat rumah yang sangat besar yang di dalamnya ada ilmu dan hikmah. Kemudian para ulama digambarkan sebagai para penjaga-penjaga ilmu dan sebagai pintu-pintunya ilmu. Barang siapapun yang masuk rumah tanpa melalui penjaga-penjaganya, tanpa melalui pintu-pintunya, langsung masuk rumah mengambil ilmu dan hikmah, maka dia adalah pencuri. Karena agama ibarat rumah yang besar, di dalamnya ada ilmu dan hikmah. Para ulama adalah para penjaga-penjaga ilmu, kemudian dia adalah pintu-pintunya ilmu. Maka kalau ada orang yang ingin mengambil ilmu agama Islam dan ilmu hikmah agama Islam, haruslah melalui pintu-pintunya, haruslah melalui penjaga-penjaga rumahnya. Barang siapa yang masuk rumah tanpa melalui pintunya adalah pencuri-pencuri ilmu agama Islam. Di akhir zaman banyak sekali orang-orang yang belajar agama secara otodidak, yang dia mengambil dalil-dalil dimanapun, bahkan di media sosial, di kalender, di mana-mana, kemudian dipakai modal untuk ceramah, untuk berfatwa di atas panggung keliling-keliling sehingga membingungkan umat Islam. Oleh sebab itu sekali lagi sertifikasi ulama kami sangat mendukung sekali dilakukan oleh pemerintah, didukung oleh Kementerian Agama, kemudian oleh Majelis Ulama Indonesia, tetapi dengan syarat yang berhak memberikan lisensi, yang berhak mengeluarkan sertifikasi adalah para ulama-ulama yang betul-betul alim dan allamah, yang betul-betul faqih, yang betul-betul mufassir, muhaddits, yang betul-betul ulama yang ahli usul fikih, bukan ulama yang abal-abal, bukan hanya disebut sebagai ulama oleh orang-orang awam, tetapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang kelas TK kalau dipandang oleh para ulama-ulama yang ada di pondok pesantren. Sekali lagi kami dukung sertifikasi ulama agar ya para ulama di Indonesia ini benar-benar tidak membingungkan umat dan tidak provokasi, selalu mengajak perpecahan dan tumpahan darah, menentang pemerintah, kemudian mengajak terorisme. Demikian, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.